padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu 5 April 2025. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Permenungan kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Luciana PRR, dan doa akan bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Yang Pencipta, menerangi hati umatmu, limpahkan rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Engkau bergelar penghibur rahmat alam maha luhur, sumber hidup, api kasih dan pengurapan ilahi. Engkaulah sabda kurnia dari tangan kanan Bapa. Engkau yang Bapa janjikan, yang memperganda bahasa. Terangkanlah akal budi, curahkan cinta di hati, sekalian kelemahan semoga Engkau pulihkan. Jauhkan musuh segera, berikanlah damai jiwa, agar oleh tuntunanmu kami elakkan yang jahat. Berilah kami mengenal Bapa bersama Putranya, dan Engkau Roh keduanya kami percaya selalu. Allah Bapa kami puji, dan Putranya begitulah, serta Roh Kudus penghibur sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata,
Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Ada seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat tidak menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari kebenaran di tengah pertentangan. Umat beriman sekalian yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, kita melihat dan kita mendengar bagaimana orang-orang yang mendengar Yesus berbicara terbagi dalam pendapat mereka. Ada yang berpendapat bahwa Yesus adalah nabi. Yang lain menyebut Yesus sebagai Mesias, sementara sebagian besar meragukan asal-usul Yesus. Perbedaan pendapat ini menggambarkan kenyataan bahwa pencarian kebenaran seringkali penuh dengan pertentangan dan kebingungan. Namun, di tengah perdebatan tersebut, Nikodemus muncul sebagai sosok yang berani mempertanyakan dan mendorong untuk mendengar dan memahami lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Sikap Nikodemus mengingatkan kita tentang pentingnya keterbukaan dalam mencari kebenaran, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat yang muncul. Kebenaran dalam iman bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja, hanya karena tradisi atau otoritas, tetapi memerlukan pencarian yang mendalam dan pengertian yang jujur. Kita diundang untuk tidak takut mempertanyakan dan mencari lebih jauh, seperti yang dilakukan oleh Nikodemus, meskipun kita tahu itu bisa menantang dan tidak selalu mudah. Umat beriman sekalian yang terkasih, melalui renungan ini saya mengajak kita untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman intelektual semata, tetapi juga pengalaman rohani yang mendalam dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mencari kebenaran, seringkali kita harus menghadapi pertentangan dalam diri kita sendiri dan dari orang-orang di sekitar kita. Namun, seperti yang diajarkan dalam bacaan Injil hari ini, pencarian sejati akan kebenaran
membawa kita untuk semakin mengenal siapa Yesus yang sejati dan semakin mendalam dalam hubungan pribadi dengan Yesus. Umat beriman sekalian yang terkasih, pencarian ini meskipun penuh tantangan adalah bagian penting dari iman yang hidup. Melalui pertanyaan, pencarian, dan refleksi yang mendalam, kita semakin disadarkan akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala keraguan dan ketegangan, kita tetap diajak untuk setia dalam perjalanan spiritual kita, mencari dan menghidupi kebenaran yang hanya ditemukan dalam Kristus. Mari kita merenung. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka, kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau